Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Hari ini kita bakal bahas topik yang cukup spicy dan sering dirasakan di keluarga. Judulnya POV lagi warisan malah jadi sengketa. Bener banget guys, banyak orang mikir warisan itu blessing, padahal kalau nggak diurus pakai jalur yang benar, malah bisa jadi sengketa warisan atau perang antar keluarga. Makanya hari ini kita kupas tuntas bareng tim kita. Yuk langsung aja kita kenalan ke tim kita. Halo, saya Jessica. Halo, saya Siarulika. Halo, saya Putri. Halo, saya Nurmala. Nah, kebetulan sudah hadir nih rekan kita, ada Pak Irwan di sini. Selamat datang Pak Irwan. Di sini Pak Irwan sebagai pakar hukum. Kemudian di sini juga ada Pak Abu Bakar. Selamat datang Pak Abu. Selamat datang semuanya. Pak Abu yang akan bercerita kasus yang terjadi inline dengan topik yang akan kita bahas di sini. Aku sering banget nih dengar kalau harta peninggalan itu bukan cuma tanah atau rumah. Tapi sebenarnya definisinya itu seluas apa sih? Apakah berkaitan dengan barang-barang kecil atau mungkin utang almarhum juga masuk ke dalam sini kan? Bagaimana Nurmala? Iya benar banget Put, apalagi soal hutang ini yang bikin takut. Apa iya semua beban itu jatuh ke pundak ahli waris? Kayaknya banyak orang yang belum paham kalau ada pembersihan harta sebelum dibagikan. Nah, ini dia yang perlu kita luruskan. Biar gak penasaran, langsung kita tanyakan aja yuk ke pakar hukum. Pak Irwan bisa tolong menjelaskan gimana rules mainnya secara hukum di Indonesia. Jadi teman-teman secara hukum, harta peninggalan atau tirka adalah semua aset, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Nah, kuncinya harta warisan itu tidak bisa langsung diberikan, melainkan harus dikurangi dengan biaya. Antara lain yang pertama, biaya kepengurusan jenazah, utang bila ada, serta wasiat. Di Indonesia sendiri, mengenai warisan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu diperuntukkan untuk masyarakat muslim, populasi umat Islam diperuntukkan untuk masyarakat muslim, serta hukum adat yang diperuntukkan khusus untuk masyarakat tertentu. Dari sini bisa kita lihat bahwa mengenai pewarisan di Indonesia diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri. Bila ada yang bermaksud untuk memanipulasi atau mengambil hak di luar kesepakatan, itu bisa masuk ke ranah pidana. Dasar hukum mengenai pewarisan diatur dalam buku 2 KUH Perdata mengenai benda dan pewarisan. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam diatur pula khusus mengenai warisan diatur dalam pasal 171 sampai dengan pasal 214. Jadi, sebelum warisan itu diberikan, harus dilihat dulu sistem hukum mana yang berlaku untuk pewaris. Apakah hukum perdata, kompilasi hukum Islam, ataupun hukum adat. Begitu teman-teman. Wah, ternyata serumit itu ya Pak Irwan. Betul, warisan itu sangat rumit apabila dibagikan tidak sesuai dengan kesepakatan, itu bisa menimbulkan perang saudara. Baik Bapak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Nah, untuk Pak Abu nih, apakah ada contoh kasus yang real di tahun 2026 ini yang bisa dijadikan pembelajaran oleh kita semua pada sore hari ini? Ada pun kasus yang baru saja masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Februari tahun 2026 lalu. Nah, kasus ini mengenai ada dua hal, yaitu mengenai surat keterangan ahli waris, yang mana ahli waris tersebut salah satu yang dimasukkan dalam keterangan surat ahli waris. Dan yang kedua yaitu mengenai menghilangkan dana kompensasi yang harus diberikan kepada ahli waris secara keseluruhan. Tapi karena ahli waris tadi dalam surat keterangan ahli waris ada salah satu orang yang dimasukkan, maka yang diberikan kepada para ahli waris yang masuk dalam keterangan ahli waris. Dan para ahli waris ini bekerjasama dengan para broker gitu. Dan hal ini sudah masuk perkara ini dalam nomor 126/124/PDT/B/Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perbuatan pemalsuan dokumen tersebut batal demi hukum. Nah, maka Hakim memerintahkan agar dana kompensasi tersebut diberikan kepada para ahli waris yang sah sesuai dengan prosedur undang-undang. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar kedepannya kita benar-benar melihat surat-surat yang di bawah tangan harus kita teliti benar-benar gitu. Diusahakan kita harus tanda putih dan upayakan ini legal di depan notaris gitu. Baik Bapak. Jadi kunci utamanya di sini ada di transparansi dokumen ini ya Pak? Benar sekali. Jadi upayakan kalau misalnya ada sesuatu yang di bawah tangan kita harus benar teliti. Ya, bagaimana Mbak Nur? Benar juga teman-teman, menurut saya komunikasi keluarga sebelum terjadi apa-apa itu juga krusial banget ya, biar gak ada salah paham di kemudian hari.
Betul Nurmala, karena seringkali yang bikin ribut itu bukan cuma soal nominal hartanya, tapi soal rasa keadilan yang tidak terpenuhi. Bener banget, intinya komunikasikan, legalkan, jangan sampai keluarga hancur cuma gara-gara aset. Terima kasih banyak Pak Irwan dan Pak Abu buat insight-nya. Sama-sama. Oke guys, semoga podcast ini bisa jadi pengingat buat kita semua untuk lebih melek hukum soal warisan. Sebelum penutup, kalau boleh dirangkum ada 3 langkah yang harus dilakukan keluarga agar tidak terjadi sengketa waris, yaitu yang pertama mendata seluruh aset dan utang pewaris, kemudian yang kedua menentukan ahli waris sesuai hukum yang berlaku, kemudian yang ketiga melakukan pembagian melalui kesepakatan tertulis atau notaris. Jangan lupa like, comment, and share. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. 3, 2, 1, go. Pemalsuan dokumen tersebut catat